Rusia ungkap rincian mobilisasi pasukan cadangan yang bikin panik Barat. Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». This truly unique weapon will strengthen the combat potential of our armed forces, reliably ensure Russia's security from external threats, and provide food for thought for those who, in the heat of frenzied aggressive rhetoric, try to threaten our country. For all of you watching on PBS and around the globe, a warm welcome to BBC World News. President Putin has announced a partial military mobilization to help fight the war in Ukraine. In a television address, President Putin said the West wanted the end of Russia just as it had brought the Soviet Union to an end. It comes Kantor pendaftaran di Rusia akan fokus pada pasukan cadangan dengan pengalaman tempur dan spesialisasi militer yang relevan selama mobilisasi yang sedang berlangsung. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan hal itu kepada wartawan Kamis 22 September 2022 dilansir RT.com. Pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan mobilisasi parsial di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina. Tidak ada perintah penyusunan khusus, Kemhan mengakui tetapi mengatakan prioritas akan diberikan kepada cadangan yang sebelumnya telah menjalani pelatihan sebagai operator tank, anggota awak artileri, pengemudi, mekanik, dan infanteri bermotor. Kemhan Rusia juga menyebut pengalaman tempur salah satu faktor kunci dalam pilihan wajib militernya. Militer Rusia berencana memanggil para tentara dan perwira untuk dipersenjatai, ungkap Kemhan Rusia. Cadangan berusia hingga 35 tahun dapat direkrut sebagai prajurit berpangkat, sedangkan ambang batas usia antara 50 dan 55 tahun untuk perwira, tergantung pada pangkatnya, papar Kemhan Rusia. Orang-orang yang bekerja di industri pertahanan akan dibebaskan dari mobilisasi, serta mereka yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, memiliki minimal 4 anak atau merawat kerabat yang cacat, ungkap Kemhan Rusia. Setiap daerah akan diminta menyusun sejumlah cadangan, tergantung pada populasinya, tanpa memberikan jumlah pastinya. Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan mobilisasi akan melibatkan panggilan untuk mempersenjatai sekitar 300.000 tentara cadangan, atau lebih dari 1% dari potensi mobilisasi penuh Rusia. Putin sebelumnya mengatakan Kementerian Pertahanan telah merekomendasi pengerahan tentara cadangan ke dalam dinas aktif di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina dan Donbas. Shoigu menjelaskan pasukan tambahan diperlukan untuk mengendalikan jalur kontak sepanjang 1.000 km dengan pasukan Ukraina dan daerah-daerah yang dikuasai Rusia. Beberapa media kemudian mengklaim jumlah mereka yang diperkirakan akan dipanggil untuk mengangkat senjata mungkin berjumlah 1 juta. Namun Kremlin telah membantah laporan tersebut dengan menyebut kabar itu kebohongan. Terungkap Barat ragu kirim tank tempur canggih ke Ukraina. Barat menyeret kakinya pada pengiriman tank tempur kelas atas ke Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Politico melaporkan hal itu pada Kamis 22 September 2022. Menurut sumber Politico, pasukan tank tempur Barat akan menimbulkan sejumlah masalah teknis. Menurut pejabat Amerika Serikat, penasehat Ukraina dan ajudan Kongres, Kiev sangat menginginkan tank M1 Abrams buatan Amerika dan tank Leopard buatan Jerman untuk melakukan serangan baru terhadap Rusia. Namun pejabat di kedua negara enggan memberikan lampu hijau pengiriman karena masalah pelatihan dan logistik. Ini bukan mobil sewaan, ada banyak hal yang menyertainya, ujar Purnawirawan Letnan Jenderal Ben Hodges, mantan Komandan Angkatan Darat AS Eropa, mengatakan kepada outlet tersebut. Dia menambahkan ratusan hal tambahan perlu menyertai tank. Politico mencatat tank M1 benar-benar berbeda dari armor era Soviet yang digunakan pasukan Kiev saat ini. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Politico bahwa akan sulit mengirimkan ke Ukraina tidak hanya tank tetapi juga suku cadang untuk merawatnya. Anda tidak ingin memberi mereka sesuatu yang akan rusak dan kehabisan bensin, serta mereka tidak dapat mengisi bahan bakar, papar dia.
Menurut pejabat itu, tank Leopard Jerman menghadirkan lebih sedikit tantangan karena mereka mirip dengan tank yang sudah dioperasikan Kiev dan tidak mengkonsumsi bahan bakar sebanyak Abrams. Awal bulan ini bagaimanapun Berlin menolak mengirim tank Leopard 2 ke Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht, menjelaskan tidak ada negara lain yang mengirimkan kendaraan lapis baja atau kendaraan tempur infanteri buatan barat ke Kiev, dan Jerman tidak akan mengambil tindakan seperti itu secara sepihak. Jerman telah mendukung Ukraina dengan perangkat keras militer lainnya, termasuk sistem rudal anti-pesawat Stinger, howitzer self-propelled Panzerhaubitze 2000, dan tank anti-pesawat Gepard. AS jauh ini telah memberikan sekitar 16 miliar US dollar bantuan keamanan ke Ukraina sejak Presiden Joe Biden menjabat. Memasok Kiev dengan sejumlah besar peralatan militer termasuk rudal anti-tank Javelin, sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS, lusinan howitzer, dan ratusan drone. Moskow telah menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa pasokan senjata dari Washington dan sekutunya hanya akan memperpanjang konflik di Ukraina dan meningkatkan resiko konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Kantor pendaftaran di Rusia akan fokus pada pasukan cadangan dengan pengalaman tempur dan spesialisasi militer yang relevan selama mobilisasi yang sedang berlangsung. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan hal itu kepada wartawan Kamis 22 September 2022, dilansir RT.com. Pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan mobilisasi parsial di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina. Tidak ada perintah penyusunan khusus, Kemhan mengakui, tetapi mengatakan prioritas akan diberikan kepada cadangan yang sebelumnya telah menjalani pelatihan sebagai operator tank, anggota awak artileri, pengemudi, mekanik, dan infanteri bermotor. Kemhan Rusia juga menyebut pengalaman tempur salah satu faktor kunci dalam pilihan wajib militernya. Militer Rusia berencana memanggil para tentara dan perwira untuk dipersenjatai, ungkap Kemhan Rusia. Cadangan berusia hingga 35 tahun dapat direkrut sebagai prajurit berpangkat, sedangkan ambang batas usia antara 50 dan 55 tahun untuk perwira, tergantung pada pangkatnya, papar Kemhan Rusia. Orang-orang yang bekerja di industri pertahanan akan dibebaskan dari mobilisasi, serta mereka yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, memiliki minimal 4 anak atau merawat kerabat yang cacat, ungkap Kemhan Rusia. Setiap daerah akan diminta menyusun sejumlah cadangan, tergantung pada populasinya, tanpa memberikan jumlah pastinya. Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan mobilisasi akan melibatkan panggilan untuk mempersenjatai sekitar 300.000 tentara cadangan, atau lebih dari 1% dari potensi mobilisasi penuh Rusia. Putin sebelumnya mengatakan Kementerian Pertahanan telah merekomendasi pengerahan tentara cadangan ke dalam dinas aktif di